Baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sahabat sampai akhirat. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas apa sih definisi sahabat yang baik, lalu juga apa ciri-cirinya sahabat yang baik menurut sudut pandang Islam. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. 8 November 2021 dan ditonton hingga 8,1 juta kali. Dalam keterangan di video itu, pengunggah menyebut nama sahabatnya yaitu Bobby yang tak lama menelponnya. Padahal tugas kuliah sudah mendekati deadline. Tak hanya itu, pengunggah juga menulis bahwa tugas sahabatnya sudah ia kerjakan dan dikirimkan ke dosen. Namun sahabatnya malah memilih pergi ke surga. Terdengar suara dosen yang memanggil nama sahabatnya itu. Dengan nada lirih, ia pun menjawab jika sahabatnya baru saja meninggal dan dimakamkan pagi hari tadi di Semarang. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tadi saya ngelihat temennya tuh pas ngasih tahu dosennya bahwa sahabatnya udah meninggal tuh sambil nangis gitu. Kenapa Mikdad berkaca-kaca matanya? Karena aku juga pernah ada kehilangan, pengalaman? pernah kehilangan ada sahabat yang meninggal duluan. Nanti ceritanya Iya, Tausiah iya. dulu ya. Silakan Tausiah dulu. Tapi guru kesatuan Habib Tapi nanti Muhammad, diceritain ya. Mas Mikdad, insya Allah. Subhanallah, jikalau ditanyakan apakah seorang sahabat itu mesti sefrekuensi, biasanya kalau teman-teman itu istilah sekarang tuh, saya menyambung sama dia karena saya sefrekuensi Satu sama dia Ustadz, gitu, satu frekuensi, iya frekuensi. Maka subhanallah, dikatakan di dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Maka hendaklah ada di antara kalian sebuah umat atau sekelompok umat, seorang umat yang mengingatkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan juga mencegah daripada kemungkaran dan berbagi kebaikan. Subhanallah. Maka dikatakan bahwasanya sahabat itu adalah yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan saling berbagi kebaikan. Berarti kalau ditanyakan apakah harus satu frekuensi, belum tentu. Karena bisa saja, misal ada seorang berapa Ustaz? frekuensinya kurang lebih ke berapa Itu frekuensi berapa radio, gitu. Habib. Maka subhanallah, karena bisa jadi seseorang ada yang sudah duluan taubat lalu temannya ada yang baru bertaubat, jangan merasa tadi dikatakan sama Habib, jangan merasa tidak mau berteman dengannya karena merasa diri kita ini udah tinggi ilmunya, dia baru enggak seperti itu. Justru sahabat itu adalah yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mencegah daripada kemungkaran. Ada mungkin teman kita belum jadi sahabat nih, masih teman kita, lalu dia ingin melaksanakan kemaksiatan, ya udahlah bodo amatlah, silahkanlah, nggak temenan ini. Justru kita yang akan menjadi sahabatnya yang menarik dia, menghalangi dia daripada kemungkaran. Maka satu frekuensi itu bisa saja terjadi nyambung. Kenapa? Karena dalam riwayat disebutkan Imam Al-Ghazali pernah mengatakan seseorang tidak akan dapat menjadi teman yang akrab dan sejati, artinya teman yang sangat dekat, manakala tidak ada kesamaan di antara keduanya. Tidak adanya kesamaan hobi, tidak adanya kesamaan kelakuan. Misal nih, mohon maaf nih, saya tahu jamaah Islam itu indah, kami semua tahu bahwa jamaah Islam itu indah itu enggak semuanya muslim. Mungkin ada jamaah daripada saudara-saudara kita daripada agama lain yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Seorang muslim tidak bisa bersahabat dengan yang non muslim jikalau dua-duanya bukan orang yang ahli toleransi. Maka ada kesamaan, sama-sama apa? Sama-sama ahli toleransi. Subhanallah. Betul. Mungkin tidak sama akidah, mungkin tidak sama agama, tapi sama-sama punya sifat toleransi. Sehingga keduanya bisa bersahabat di dunia. Subhanallah. Maka adanya kesamaan sifat, adanya kesamaan hobi, adanya kesamaan keilmuan. Maka ini yang membuat biasanya orang bersahabat. Seperti misalnya yang satunya kenapa bisa bersahabat satu frekuensi? Karena tempat ketemunya sama. Ketemunya di mana? Di lapangan bola. Hobinya apa? Ya main bola. Main bola. Ya, sama hobinya sama-sama main bola. Misal ketemu di mana sama Mikdad? Oh, ketemunya di game online sama Mikdad. Kenapa? Karena satu yang sama. Mungkin Mikdad bersahabat misalnya sama Habib Usman gitu, sama-sama game online gitu ya. Waduh, Saya sama Habib Abdullah jadi. biasa ketemu di game online, subhanallah. Karena bersahabat gitu satu frekuensi di tempatnya, subhanallah. Betul, Masya Allah. Sudah jelas ya, benar juga ya. Memang saya juga tuh kadang-kadang bisa bersahabat tuh karena sama
sama-sama suka sama tim bolanya, sama-sama suka Juventus. Ustaz Syam kemarin main bola nggak ngajak-ngajak. Saya sahabatan sama Habib. Gara-gara? Karena sama-sama di majelis Anwar. Aduh, Masya Allah itu ciri-ciri sahabatan yang baik, bertemunya di tempat yang baik juga ya, luar biasa. Kan nanti gimana? datang juga Rabu Iya. malam. Aduh, datang ya, diundang Datang. ya. Alhamdulillah, bismillah. Baik, nah ya, Habib, ini bicara soal sahabat bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Ini ada satu pertanyaan nih, Bib. Apakah benar, Bib, ketika nanti di hari akhir itu para sahabat bisa menarik kita bahkan memberikan pertolongan sahabatnya yang masuk neraka. Tapi ada syaratnya nih katanya supaya kita itu bisa diselamatkan oleh sahabat kita dari api neraka. Nah, saya jadi pengen tahu syaratnya apa sih, Bib? Mohon penjelasannya, Habib, silakan. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Masya Allah, Imam Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan perbanyaklah kalian teman-teman yang mengajak kalian kepada akhirat. Kenapa? Mereka nanti bisa memberikan syafaat buat kalian. Amin, amin, Jadi ya Allah, ya teman Rabbal yang Alamin. banyak, teman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menolong dan memberikan syafaat. Amin, Jadi amin, ya Allah. syaratnya adalah orang-orang yang memang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu saat hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Hadis Nabi mengatakan, ya Rab, ada seorang yang memang mereka sudah masuk syurga. Jadi rombongan-rombongan mereka yang sudah masuk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mencari temannya. Ketika sudah sampai di syurganya Allah Subhanahu wa taala, mereka cari temannya tidak ditemukan. Maka mereka berdoa, ya Rab, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana nih teman-teman aku yang mungkin kalau dalam maknanya kita artikan mana teman-teman yang biasa majlis bersama aku, mana teman-teman yang biasa ibadah bersama aku, mana teman-teman yang biasa sedekah bersama aku. Mungkin karena dia melakukan kesalahan tidak didapatkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adanya di neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang yang beriman, karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kau ke neraka, jemput dia kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, teman yang bisa beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kau ke neraka, maka jemput dia selama ada mithqala dzarratin minal iman. Selama dia masih ada iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala, maka diperintahkan. Oleh karena itu jangan pernah ragu dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Islam ini rahmat. Islam ini penuh kasih sayang sampai kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala masih dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkasih sayang, untuk bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kau pergilah ke neraka, maka jemput pulang, dijemput oleh sahabat itu di neraka Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini suatu kenikmatan yang sangat hebat. Para pemirsa Islam itu Indah Trans TV yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayo mulai dari sekarang kuatkan keimanan kita. Kita ajak teman-teman kita. Makanya sebenarnya ada lima kategori kalau sempat nanti waktunya. Ayo. Jadi Satu. ada 5 kategori yang kita satu. nggak boleh akrab sama dia. Apa tuh, Bib? Walaupun itu teman, boleh berteman tapi tidak boleh akrab. Tidak boleh akrab. Yang Satu. pertama, la tashabanna fasiqan. Jangan, kata Imam Muhammadil Bagir, jangan teman akrab sama orang yang selalu berbuat fasik. Iya. Sering Nah, nggak Muslim boleh. tapi melakukan dosa. Dosa. Tapi kita nggak boleh mutusin silaturahmi. Iya. Tetap. Tapi nggak Kemudian boleh yang akrab. kedua apa? Beliau mengatakan la tashabannal bakhil. Oh, jangan berteman sama yang kikir. Iya, yang pelit itu nular, Ustaz. Oh. Lebih nular daripada corona. Aduh. Iya. Yang ketiga, Bib, sudah Lah, nol itu. Jadi udah nanti aja Ustaz. Lanjut, jangan. Udah Nanggung, nol. Bib, nanggung, Bib. Aduh, nanggung, Bib. Nanti Apa? insya Yang ketiga? Allah. Oh iya, nanti aja, Sambung, nanti sambung. aja, Oh, nanti nanti aja. disambung ya, Supaya baik, jamaah di rumah ditaus ya. enggak kemana-mana. Kan baru Baik. 2, yang Iya. fasik
Jangan berteman Ya, sama yang fasik, sama jangan fasik, berteman sama yang sama kikir. pelit. Sebenarnya udah selesai juga nih karena kita nambahin waktu juga ya. Baik, Masya Allah. Nah, Masya Allah luar biasa ini karena jamaah yang di rumah juga udah gak sabar. Pertanyaannya pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Aduh Masya Allah bicara soal sahabat nih banyak banget yang curhat nih dari sosial media kita. Ini masuk lewat Instagram Islam itu Indah nih dari @ari_umi Hanum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya menarik banget. Mau tanya nih sama Ustadz Syam. Gimana dengan sahabat yang kita dapatkan dari dunia online. Tetapi mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Dan kebetulan lawan jenis bagi kita yang sudah berkeluarga. Adakah tipsnya agar akhirat bisa dimaksimalkan tapi pasangan bisa menerima persahabatan kita. Makasih semoga dapat jatah dijawab ya Ustadz dan Ustazah. Sehat selalu amin. Aduh Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Alhamdulillah dijawab nih ya. Silakan Ustadz Syam. Subhanallah. Jadi suaminya tidak menerima kalau istrinya punya sahabat lawan jenis walaupun sahabatnya itu yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau jadi suaminya juga akan bersikap seperti itu. Saya juga. Setuju. Iya dong, ada youth kalau tidak cemburu maka dia adalah golongan daripada ada youth. Maka Betul. subhanallah, sahabat cari sahabat yang sejenis. Jangan bersahabat dengan lawan jenis. Kenal, berteman, boleh. Tapi jangan teman akrab, teman dekat sehingga bisa menyakiti perasaan pasangan. Kami sangat belajar banyak daripada guru kita Ustadz Maulana, daripada guru kita Habib Muhammad. Bahwasanya ketika yang DM atau yang bertanya secara online adalah lawan jenis seorang perempuan, maka yang jawab adalah istri. Ya, yang jawab adalah pasangan kita. Kalau yang bertanya adalah laki-laki, maka yang menjawab adalah si suaminya. Jadi kalau lawan jenis jangan sampai bersahabat secara walaupun cuma secara online. Maka yang mengingatkan kepada ketaatan banyak kok. Cari guru-guru kita yang lainnya. Nonton Islam itu indah. Tidak usah sampai bersahabat dengan intim. Akhirnya chat secara pribadi, japri. Maka subhanallah itu adalah jalan syaitan. Saya sangat setuju kepada suaminya kalau suaminya tidak suka dengan persahabatan itu. Karena memang seorang suami mestinya ada rasa cemburu ketika istrinya yakni ada komunikasi dengan pria lain. Maka carilah seorang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yakni daripada sesama jenis, sesama perempuan. Kemudian yang kedua walaupun lawan jenis carilah yang masih mahram dengan kita, keluarga omnya. Dan istri yang baik jadikan suaminya sahabat. Kenapa kayak sahabat orang lain? Betul, harusnya sahabat terdekatnya adalah Wah, suaminya. luar biasa. Suami juga, Maka- sahabat juga. Kalau tadi aku dengar tausiah Habib tadi, perasaan kita mau daftar ya. Iya jadi ya. murid tetapnya. Subhanallah. Majelis Anwar. Majelis Supaya nanti kalau Habib Anwar. masuk surga kita ikutan semua. Nah itu dia Channelnya, sebenarnya tadi. tuh. channelnya. Masya Allah baik. Jemaah tadi mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan yang pertama. Baik kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Ini masuk melalui Instagram dari @dongit. Aduh lucu banget namanya. Makan dong makan. Itu Instagramnya. Eat dong eat. Eat dong eat. Kenapa sih lebih sakit rasanya ditikam oleh orang terdekat, teman atau sahabat dibanding ditikam oleh orang jauh? Bagaimana mengobatinya sedangkan kita tidak mau membalas dengan kejahatan lagi? Dikhianati kepercayaan kita tanpa tahu masalahnya dia berkata-kata tidak baik tentang saya. Toh apabila saya memang tidak baik pun mengapa dia yang orang terdekat saya malah menjelek-jelekan saya, menebarkan kebencian untuk saya kepada orang-orang. Saya tidak tahu masalah dia ke saya apa, sedangkan saya kepada dia masih tetap setia kawan sampai pada saat dia hianatin saya pun tetap diam tidak menjelekkan dia kembali. Karena saya sadar buat apa saya berbuat seperti itu balik ke dia. Saya introspeksi diri dan diam tapi malah sakit hati. Saya agak hilang-hilang. Gimana obatnya Ustadz? Habib mohon dijawab. Ustadz Maulana lumayan panjang Iya, aku silakan tausiah aja dijawab. ya, karena Iya, panjang. Panjang jadi pertanyaannya jawabnya kita harus jawab harus nih. panjang juga Izin silakan. Habib, izin sesop. Kenapa sakit? Waduh. Kenapa sakit kalau dihianati oleh orang terdekat kita? Kalau orang biasa, orang jauh, orang tidak jauh, orang terdekat, biar aja, tidak apa-apa. Tapi bikin sakit hati kalau orang terdekat kita. Betul. Aduh pakai hati nih kayaknya. Sabar Ustadz, sabar. Kita bayarin, kita sekolahin, terus dia yang anak. Sabar. Sekalian Kasihan, Tendang kursi. kasihan kursinya. Kursinya gak salah apa-apa Ustadz. takutnya sekalian curhat ini. Iya. Pengalaman. Kalau begitu, gimana cara mengobati ketika kita dihianati oleh sahabat? Ketahuilah, ketika kita dihianati oleh sahabat, yang pertama kita lakukan
tenangkan diri dan hibur diri. Karena kita lagi ada kejadian pagar makan tanaman. Kita suruh jaga tapi dia melakukannya. Betapa jengkelnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa alaihissalam memegang jenggot adiknya Nabi Harun. Sampai memutih jenggot Nabi Harun. Kalau yang lain mungkin tapi ini saudaranya sendiri. Kenapa kau tidak jaga sehingga mereka menyembah patung? Itu kejadian. Tenangkan diri, hibur diri, bahagiakan diri. Itu yang paling penting. Kemudian Saya tuh dari dulu saat mikir gimana caranya pagar itu makan tanaman. Kirain mikirin apa, Bib? Sampai berdiri saya. Itu istilah. Dari dulu. Istilah, Itu bukan istilah. secara harafiah. Itu istilah. Karena Bingung ya jawabnya ya. ya, karena itu istilah. Istilah, Cuma perumpamaan. Aja, Habib, perumpamaan. Jadi dia disuruh jaga tapi dia sendiri yang mengambilnya. Ya kayak seperti itu, Bib. Tulisannya cakar ayam. Memangnya ayam bagaimana tulisannya? Iya. Aduh bagus banget tulisannya kayak Ya ceker Allah, ya ayam Allah, gitu ya ya. Allah. Aduh. Kayak- Yang kedua, kalau ada yang membenci kita atau mengkhianati kita, ternyata adalah orang terdekat kita, jangan dibalas. Jangan dibalas. Kalau kita balas, apa bedanya kita dengan dia? Sudah benar tadi. Sudah benar. Jangan balas. Mohon maaf. Jawabannya sekedar tahu aja. Sekedar tahu aja. Iya. Kalau kita balas, ya artinya kita sudah memulai dengan memperbaiki diri. Maka perbaiki diri kita. Berarti kita ini ternyata salah mempercayai orang. Salah dalam berteman. Berarti saya harus memulai dari awal lagi. Maka kenalilah orang itu dengan 3 cara. Pertama, seperjalananlah dengannya. Jadi saya sudah tahu betapa kenalnya aku sama Habib. Karena saya sudah seperjalanan 10 hari di 3 negara. Wah. Yordania, Mesir, sama Palestina. Yang kedua, berbisnislah dengannya. Ya, berbisnislah dengannya. Kemudian yang ketiga, menginaplah di rumahnya. Jadi kalau kita mau mengenal seseorang, lakukan 3 perkara. Aduh, Masya Berbisnis, Allah. Berbisnis. menginap di rumahnya, seperjalanan. Waduh, luar biasa. Jadi kita tahu ya. Mikdad belum. Belum, Makanya belum. nanti usahakan syuting luar kota lah. Mikdad. Amin, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Amin. Nah ini bicara soal sahabat nih jamaah. Ustaz Syam, Afwan nih. Apaan? Saya mau sedikit cerita nih sharing. Ustaz Syam juga kan sama-sama lagi bangun rumah nih ya. Oh iya sama. Ternyata bangun rumah itu membutuhkan biaya yang besar ya. Waduh, Jangan memakan bilang, tabungan. Dia- Ya Nah kan ini saya menganggap Ustaz Syam ini sebagai sahabat. Nah Heeh. sekarang itu saya lagi butuh, aduh nggak enak ngomongnya. Subhanallah. Ustaz Habib. Habib. Iya. Mikdad kayaknya lagi butuh uang. Aduh, Ustaz Syam malah disampaikan lagi kita bukan patungan. gitu, belum selesai Ustaz, Ya belum enggak selesai. apa-apa namanya Lagi butuh- sahabat kita Saya bantu mau tanya. saling membantu lah. Selain uang, Mikdad butuh apa lagi? Aduh, banyak sih sebenarnya Ya. nih lagi butuh. Saya akan bantu Mikdad. Kita patungan Tapi berarti. belum, aduh jadi salah paham gini. Iya. Aduh nanti saya pokoknya Lagi dijelasinnya. butuh duit kan. Aduh bukan, aduh Mikdad jadi lagi salah bangun paham. rumah. Bukan. Butuh Tapi bukan semen, itu. butuh pasir. Aduh bukan. Ya udah deh, Butuh pokoknya apa? nanti dijelasinnya setelah yang Kalau satu Habib ini. mau bantu lewat apa? Aduh kan jadi Saya salah paham Habib bantu lagi, saya jadi doa. malu. Mau dibantu Habib apa? Bantu doa. Ya udah deh biar jelas, biar nggak salah paham. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jadi gini, sebenarnya sudah berapa persen kurma? Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif. Berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu. Lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.